Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang manajemen kas dan surat berharga. Kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Nahdiatul Ummah dengan NIM 2003-02-068, dan saya Muhammad Rayuda Mahendra dengan NIM 2003-02-069, dan Nabila Igadianti dengan NIM 2003-02-104. Manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan kasar perusahaan dengan tujuan agar tersedia kas yang lebih memadai. Artinya, tidak terlalu banyak namun tidak juga terlalu sedikit. Tujuan manajemen kas adalah untuk menjaga saldo kas perusahaan yang cukup untuk menjalankan aktivitas usaha yang normal. Motivasi perusahaan mengadakan kas. Kas merupakan komponen aktiva lancar yang paling likuid, namun tidak menghasilkan jika kas tersebut disimpan dalam berangkas perusahaan. Ada beberapa motivasi perusahaan mengadakan kas, yaitu 1. Motivasi transaksi, yaitu memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan transaksi seru hubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Perusahaan mengadakan kas dengan maksud untuk mengamankan kegiatan perusahaan terhadap kondisi yang bersifat tidak pasti. Yang ketiga, motif spekulasi. Spekulasi diperlukan agar perusahaan dapat memanfaatkan peluang bisnis yang menguntungkan. Motif saldo kompensasi. Yang keempat, perusahaan memiliki saldo kas tertentu di bank dalam bentuk rekening giro sebagai kompensasi atas jasa pelayanan yang telah diberikan bank kepada perusahaan. Manajemen kas versus manajemen likuiditas. Perbedaan manajemen kas dengan manajemen likuiditas adalah jelas. Jika manajemen likuiditas berkaitan dengan jumlah optimal aktiva likuid yang harus dimiliki perusahaan, sedangkan manajemen kas lebih erat kaitannya dengan optimisasi mekanisme untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kas. Selanjutnya, memahami flow dalam manajemen kas. Yang pertama, disbursement flow, yaitu aktivitas pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, cek yang ditulis oleh perusahaan akan mengurangi saldo kas perusahaan dalam buku catatan, tapi belum mengurangi saldo kas perusahaan dalam bank. Selanjutnya, collection flow atau aktivitas pengumpulan yang dilakukan oleh perusahaan. Cek yang diterima oleh perusahaan akan bertambah dalam buku catatan perusahaan, tapi tidak segera menimbulkan perubahan pada saldo kas perusahaan di bank. Selanjutnya, net float, yaitu jumlah dari disbursement float dan collection float. Selanjutnya, manajemen float. Manajemen float mencakup pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas. Total waktu penerimaan atau pengeluaran kas dapat dibagi menjadi 3 komponen, yaitu mailing time, processing delay, dan availability delay. Mailing time yaitu bagian dari proses penerimaan dan pembayaran saat cek masuk dalam sistem pengiriman. Processing delay adalah waktu yang diperlukan penerima cek untuk memproses pembayaran dan menyimpan di bank. Availability delay adalah waktu yang dibutuhkan untuk clearing cek dalam sistem perbankan. Mengukur float. Besar kecil float tergantung pada jumlah dolar atau rupiah dan waktu penundaannya. Biaya float, kas yang timbul dengan adanya collecting float bagi suatu perusahaan adalah berupa opportunity cost, karena perusahaan tidak dapat segera menggunakan kas. Paling tidak perusahaan dapat memperoleh bunga jika kas tersedia untuk investasi. Electronic Data Interchange atau EDI merupakan istilah yang menunjukkan perkembangan praktik yang secara langsung berkaitan dengan pertukaran informasi elektronik antara berbagai bentuk bisnis. Salah satu bagian yang penting penggunaan EDI adalah Financial EDI atau FEDI yang merupakan pengiriman data finansial secara elektronik antara pihak sehingga mengurangi pekerjaan kertas dalam pembuatan invoice, penulisan cek, pengiriman, dan pemrosesan. Selanjutnya, pengumpulan dan konsentrasi kas. Yang pertama, pengumpulan kas. Perusahaan dapat memilih pengumpulan kas antara lain tunai, cek, dan kartu kredit. Perusahaan dapat memilih untuk mengirim cek ke satu lokasi atau perusahaan dapat menggunakan beberapa lokasi yang berbeda untuk mengurangi waktu pengiriman.
Lalu perusahaan juga dapat melakukan pengumpulan sendiri atau menunjuk perusahaan lain yang mempunyai spesialisasi dalam pengumpulan kas. Pendekatan yang lain untuk mempercepat pengumpulan kas adalah pre-authorized payment. Jadi kesepakatan tersebut, jumlah pembayaran dan waktu pembayaran dapat ditetapkan di awal. Jika disepakati, pembayaran secara otomatis ditransfer dari rekening pelanggan ke rekening bank perusahaan. Dan cara ini dapat mengurangi waktu pengumpulan kas. Yang kedua, lockbox. Jadi, lockbox ini banyak perusahaan yang menggunakan kantor box yang dikenal dengan lockbox untuk menerima pembayaran dan mempercepat pengumpulan kas. Yang ketiga, konsentrasi kas. Perusahaan dapat memiliki sejumlah titik pengumpulan kas yang ditangani oleh banyak bank yang berbeda dan banyak rekening bank. Jadi untuk hal tersebut, perusahaan perlu prosedur untuk memindahkan kas dari banyak bank ke rekening utama perusahaan. Hal ini disebut dengan cash concentration. Dalam membangun sistem konsentrasi, perusahaan dapat menggunakan satu atau lebih concentration banks. Jadi satu concentration banks ini mengumpulkan dana yang diperoleh dari bank-bank lokal yang tersebar di beberapa lokasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu manajemen pengeluaran kas. Yang pertama yaitu meningkatkan disbursement float. Disbursement float dapat ditingkatkan dengan menulis cek atas bank yang secara geografisnya lokasinya jauh. Yang kedua yaitu pengendalian pengeluaran. Perusahaan perlu mengembangkan sistem yang dapat mengolah proses pembayaran secara efisien. Yang ketiga yaitu saldo kas nol. Perusahaan bekerja sama dengan bank untuk membuat suatu master account dan sejumlah sub account. Dan yang terakhir yaitu pengendalian disbursement account. Dalam sistem ini, semua pembayaran yang harus dilakukan pada hari tertentu telah diketahui pada pagi harinya. Selanjutnya, investasi kelebihan kas dan surat berharga. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih suatu surat berharga yaitu yang pertama, default risk adalah risiko kegagalan perusahaan yang menerbitkan surat berharga untuk melunasi bunga dan pokok pinjaman. Yang kedua yaitu event risk adalah risiko suatu kejadian tiba-tiba dapat segera mengakibatkan perusahaan yang menerbitkan surat berharga dalam kondisi sulit. Yang ketiga yaitu interest rate price risk, yaitu risiko turunnya harga pasar suatu surat berharga karena terjadinya kenaikan suku bunga di pasar. Yang keempat yaitu inflation risk adalah risiko inflasi yang akan menurunkan daya beli dari sejumlah uang. Yang kelima, marketability risk, yaitu risiko kesulitan untuk menjual surat berharga pada tingkat harga yang berlaku di pasar. Dan yang terakhir yaitu return on security, yaitu tingkat pendapatan dari surat berharga. Hal ini biasanya berkaitan dengan tingkat risiko dari surat berharga tersebut. Apabila semakin besar risiko, maka semakin tinggi tingkat pendapatan yang disyaratkan. Selanjutnya yaitu modal Baumol-Alais-Tobin. Secara matematis, besarnya saldo kas optimal dapat dihitung dengan rumus C sama dengan akar 2 dikali T dikali F per K. Dengan keterangan C adalah saldo kas yang diperoleh dengan menjual surat berharga, F biaya transaksi yang jumlahnya tetap setiap kali transaksi dilakukan, T jumlah kas yang diperlukan selama satu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun, dan K biaya opportunity yang timbul karena penyimpanan kas. Selanjutnya yaitu model Miller-Orr. Fungsi biaya manajemen kas pada model Miller-Orr dapat dinyatakan sebagai berikut. E buka kurung C tutup kurung sama dengan buka kurung B dikali E buka kurung N tutup kurung per T tutup kurung ditambah dengan buka kurung I dikali E buka kurung M tutup kurung M. Dengan keterangan EN sama dengan perkiraan jumlah transfer antar kas dan surat berharga selama satu periode. B adalah biaya setiap kali transaksi, T jumlah hari dalam satu periode, EM perkiraan saldo kas harian, dan I suku bunga harian. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
apabila ada salah pengucapan, dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.